Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Farida Zahra dan Zarutusi Sya'diah. Kami akan mempresentasikan materi mengenai bangun ruang. Bangun ruang merupakan salah satu objek matematika yang mempelajari mengenai bangun 3 dimensi. Bangun 3 dimensi merupakan bangun yang memiliki volume atau isi. Bangun ruang memiliki beraneka ragam bentuk serta banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan bangun ruang, misalnya bentuk lemari menyerupai balok, bentuk dadu menyerupai kubus, bentuk kaleng menyerupai tabung, bentuk piramida menyerupai limas, bentuk kelereng menyerupai bola, bentuk trompet menyerupai kerucut, dan lain sebagainya. Berdasarkan bentuknya, bangun ruang dibagi menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar meliputi kubus, balok, prisma, dan limas, sedangkan bangun ruang sisi lengkung meliputi tabung, kerucut, dan bola. Untuk pembahasan yang pertama yaitu bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar yang pertama ada kubus. Sebelumnya bisa diperhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di samping. Di samping merupakan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H, dan yang di bawahnya merupakan jaring-jaring kubus. Lalu unsur-unsur kubus, yang pertama ada bidang atau sisi. Bidang adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Kubus mempunyai 6 bidang yang semuanya berbentuk persegi, yaitu bidang A, B, C, D, A, B, F, E, C, G, F, C, D, H, G, A, D, H, E, dan A, F, G, H. Unsur yang kedua yaitu rusuk kubus. Rusuk adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Rusuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H ada 12, yaitu A, B, B, C, C, D, D, A, E, F, F, G, G, H, H, E, A, E, B, F, C, G, dan D, H. Unsur yang ketiga yaitu titik sudut. Titik sudut kubus adalah titik potong antara dua rusuk. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Lalu ada diagonal bidang. Kubus memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang, yaitu AC, BD, AF, BE, BG, CF, AH, DE, DG, CH, EG, dan FH. Semua bidang kubus berbentuk persegi, maka panjang diagonal bidang dari setiap bidang pada kubus nilainya sama. Sehingga jika A adalah panjang rusuk sebuah kubus, maka panjang diagonal bidang kubus adalah A akar 2. Berikutnya ada diagonal ruang. Kubus memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Karena semua bidang dalam kubus berbentuk persegi, maka panjang diagonal ruang setiap bidang kubus nilainya sama. Sehingga jika A merupakan panjang rusuk kubus dengan A akar 2 sebagai panjang diagonal bidang, maka panjang diagonal ruang kubus adalah A akar 3. Yang terakhir ada bidang diagonal. Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang dan 2 buah rusuk yang saling berhadapan dan sejajar yang membagi bangun ruang kubus menjadi 2 bagian. Kubus memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang yang saling kongruen. Di antaranya bidang ACGE, BGHA, AFGD, BEHC, ABGH, dan DCGH. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan gambar 7 yang ada di samping. Bangun ruang yang kedua yaitu balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi segi 4, di mana sisi-sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Balok sisi yang sama besar
hanya sisi yang berhadapan dan tidak semuanya berbentuk persegi. Kebanyakan berbentuk persegi panjang. Bisa diperhatikan gambar yang di samping dan yang di bawahnya merupakan jaring-jaring dari balok. Unsur-unsur balok. Yang pertama, balok memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang kedua, balok memiliki 6 sisi yang luasnya berbeda-beda. Balok memiliki 3 pasang bidang persegi panjang yang kongruen, yaitu ABFE dengan DCGH, ADHE dengan BCGF, dan ABCD dengan EFGH. Yang ketiga, rusuk. Rusuk balok berjumlah 12 buah, yaitu rusuk AB, DC, EF, HG. Lalu rusuk AE, DH, BF, CG. Dan rusuk AD, BC, EH, dan FG. Yang keempat ada diagonal bidang. Balok memiliki diagonal bidang berjumlah 12, yaitu AC, BD, BG, CF, DE, AH, DG, CH, FH, EG, AF, dan BE. Berikutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang dari balok berjumlah 4, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Yang terakhir, bidang diagonal. Balok memiliki bidang diagonal berjumlah 6 buah, yaitu bidang ACGE, BGHA, AFGD, dan BEHC. Bangun ruang yang ketiga yaitu prisma. Gambar yang di samping merupakan prisma segi 6. Lalu unsur-unsur prisma. Yang pertama, tinggi prisma. Tinggi prisma adalah jarak antara bidang alas dengan bidang atas. Yang kedua, sisi atau bidang. Pada prisma menyesuaikan jenis prisma itu sendiri. Jumlah sisi prisma segi N sama dengan jumlah prisma segi N ditambah sisi alas ditambah sisi atas. Yang ketiga yaitu rusuk. Misal kita ambil prisma segi 6A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Maka prisma tersebut memiliki 18 rusuk. Lalu titik sudut. Jika kita ambil prisma segi 6A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, maka prisma segi 6 tersebut memiliki 12 titik sudut. Lalu ada diagonal bidang. Bisa dilihat kembali gambar di slide sebelumnya. Ruas garis CC pada bidang CDIC merupakan diagonal bidang pada prisma segi 6A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Banyak diagonal bidang alas prisma segi N, yaitu N kali N-3 dibagi 2. Berikutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan titik sudut pada alas dengan titik sudut pada bidang atas yang tidak terletak pada sisi tegak yang sama. Banyak diagonal ruang prisma segi N, yaitu N kali N-3. Yang terakhir ada bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang memuat diagonal bidang alas dan diagonal bidang atas, serta keduanya sejajar. Pada prisma segi 6 tersebut terdapat 2 buah diagonal bidang yang sejajar, yaitu BI dan FK. Banyak bidang diagonal prisma segi N, yaitu N kali N-3 dibagi 2. Sifat-sifat prisma yaitu yang pertama, bentuk alas dan atap kongruen, sama dan sebangun. Yang kedua, setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Yang ketiga, umumnya memiliki rusuk yang tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak. Yang terakhir, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi panjang. Bisa segi 3, segi 4, dan segi 5. Dan
dan segi sembarang ya. Dan pada sisi tegaknya yaitu berbentuk segitiga ya, yang berpotongan pada satu titik. Titik potong tersebut disebut titik puncak. Seperti halnya plasma, pada limas juga diberi nama pada dasar bentuk bidang alasnya. Berdasarkan bentuk alas dan sisi tegaknya, limas dapat dibedakan menjadi limas segi M beraturan dan limas segi N sembarangan. Oke, di sini alasnya berbentuk segitiga, maka ini disebut limas segitiga ya. Ini alasnya berbentuk segi 4, maka disebut limas segi 4. Dan ini berbentuk segi 5, maka disebut limas segi 5. Ini beraturan. Sedangkan di sini disebut limas segitiga sembarang ya. Unsur limas pertama adalah tinggi limas. Tinggi limas adalah jarak terpendek ya dari puncak limas ya, dari puncak limas ke sisi alas ya. Sedangkan tinggi limas tegak lurus dengan titik potong sumbu simetri bidang alas. Yang kedua adalah bidang atau sisi. Nah, setiap limas itu memiliki sisi samping yang berbentuk segitiga. Nah, pada limas segi 4 T A B C D, sisi-sisi yang terbentuk adalah sisi-sisi A B C D, yaitu sisi alas ya, sisi alas dan ABD yaitu sisi depan ya, ini sisi depan. Lalu CDD sisi belakang dan BCD yaitu samping dan ADB samping juga, samping kanan. Oke. Yang ketiga yaitu rusuk. Pada limas di samping yaitu memiliki pada limas ya memiliki 4 rusuk alas dan 4 rusuk tegak ya. Rusuk alasnya yaitu AB, lalu BC, CD dan DA. Rusuk tegaknya yaitu AT, BT, CT dan DT. Unsur yang keempat yaitu titik sudut ya. Titik sudut bergantung pada alasnya. Sini ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D dan titik sudut T. Berarti ada 5 titik sudut. Artinya jika limas segitiga berarti memiliki 4 titik sudut gitu. Oke. Selanjutnya yaitu yang kelima, unsur diagonal bidang. Banyak diagonal bidang pada limas menyesuaikan dengan bentuk alas limas itu sendiri.
Dan yang terakhir yaitu bidang diagonal. Limas DABCD dengan alas berbentuk segi 4 peraturan. Diagonal bidang alasnya adalah AC dan BD. Sedangkan bidang diagonalnya adalah DAC dan DBD. Sifat masalahnya adalah sifat-sifat limas. Yang pertama adalah alhi berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan sebagainya. Nama limas disesuaikan dengan bentuk sudut alasnya. Misalnya jika sebuah limas alasnya berbentuk segi 4, maka limasnya adalah limas segi 4. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki titik puncak yang merupakan pertemuan beberapa buah segitiga. Ketiga, memiliki tinggi yang merupakan jarak antara titik puncak dengan alas limas. Terakhir, memiliki bidang sisi dan titik sudut dan rusuk. Memasuki ke subbab 2 yaitu bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama yaitu tabung. Tabung yaitu bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang berbentuk lingkaran sebagai sisi alas dan sisi atas. Sebuah bidang lengkung yang merupakan sisi tegak yang disebut dengan selimut tabung ya. Ini selimut tabung. Tabung memiliki beberapa sifat, di antaranya yaitu tabung memiliki dua sisi berbentuk lingkaran ya, dan satu sisi berbentuk lengkung disebut selimut tabung. Tabung memiliki dua buah rusuk lengkung atau lingkaran, dan tabung tidak memiliki titik sudut. Bangun yang kedua yaitu kerucut. Kerucut dikatakan sebagai limas istimewa yang memiliki alas lingkaran. Sifat-sifat kerucut yang pertama terdiri dari dua sisi, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi lengkung ya, biasa disebut selimut kerucut. Yang kedua yaitu memiliki satu titik sudut pada ujung kerucut di titik puncak ya. Yang ketiga yaitu memiliki satu rusuk berbentuk lengkung. Bangun yang ketiga yaitu bola. Bola yaitu bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjejer sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Sifat-sifat bola yaitu satu, memiliki satu sisi, dua, memiliki satu titik pusat, yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Memiliki tak hingga jai-jai, semuanya sama panjang. Jadi memiliki tak hingga jari-jari, ini
di sini jari-jari, di sini jari-jari, nah hingga ya semuanya sama panjang. Nah, setelah tadi kita membahas sifat dan unsur bangun ruang baik yang sisi tegak maupun sisi lengkung. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengetahui rumus bangun ruang baik yang sisi datar maupun sisi lengkung. Yang pertama yaitu kubus. Kubus ini kan memiliki sisi yang terbentuk persegi. Nah, kita tahu rumus persegi yaitu luasnya yaitu sisi kali sisi ya. Nah, maka di kubus ini kan sisi perseginya dikenal dengan rusuk, maka rusuk kali rusuk, sedangkan sisi kubus itu ada 6, sehingga 6 dikali rusuk kali rusuk, sedangkan volumenya yaitu rusuk dikali rusuk kali rusuk. Yang kedua yaitu balok. Balok ini kan sisinya persegi panjang. Nah, sisi ini sama dengan persegi panjang yang di belakang, sedangkan sisi yang atas sama dengan yang di bawah, yang di samping kanan kiri juga sama ya. Nah, oleh karena itu ada 3 jenis persegi panjang ya di sini. Sedangkan kita tahu bahwa rumus persegi panjang yaitu panjang kali lebar ya, panjang kali lebar, karena ada lalu ini di sisi samping kita samakan dengan luas kali tinggi, ada 2 pasang. Lalu yang di depan dan belakang yaitu panjang kali tinggi, ada 2 pasang. Jadi luasnya yaitu 2 dikali panjang kali lebar plus panjang kali tinggi plus luas kali tinggi. Rumus selanjutnya yaitu prisma. Alasnya berbentuk segitiga dan sisi yang lain yaitu persegi panjang. Luasnya yaitu 2 dikali luas alas plus dengan alas kali tinggi, sedangkan volumenya luas alas dikali tinggi. Selanjutnya yaitu limas. Nah, luas dari limas yaitu luas alas plus total luas sisi miring ya. Terus volumenya yaitu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah, bangun selanjutnya yaitu tabung. Luasnya yaitu
karena ada alasnya itu lingkaran, maka luasnya itu 2 πr dikali T plus R, dan volumenya πr dikali R dikali T. Pi-nya itu bisa tergantung rusuknya ya. Jika rusuknya itu kelipatan 7, maka pi-nya 22/7. Jika bukan kelipatan 7, maka gunakan pi-nya 3,14. Oke, sekarang balik ke kerucut. Luas kerucut yaitu pi dikali R dikali R plus S. S-nya itu adalah garis pelukis ya, atau selimutnya. Dan volumenya yaitu sepertiga dikali pi dikali R dikali R dikali T. Lalu bangun yang selanjutnya itu bola. Luasnya yaitu 4 dikali pi dikali R dikali R. Volumenya yaitu 4/3 dikali pi dikali R dikali R dikali R. Sama pi-nya yaitu jika kelipatan 7 maka gunakan pi 22/7, tapi jika tidak kelipatan 7 maka gunakan 3,14 ya. Di sini contoh soal ya. Diketahui suatu kubus dengan panjang rusuk sepanjang 11 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume kubus tersebut. Penyelesaian. Luas kubus yaitu 6 dikali sisi atau rusuk dikali rusuknya atau sisi ya, itu sama dengan 6 dikali 11 dikali 11, hasilnya adalah 726 cm persegi. Sedangkan volumenya yaitu sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Nah, maka 11 dikali 11 dikali 11 yaitu hasilnya 1331 cm kubik ya. Contoh soal yang kedua yaitu diketahui sebuah balok berukuran panjang 6 cm, lebar 7 cm, tinggi 8 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume balok tersebut. Penyelesaian. Luas sama dengan 2 dikali dalam kurung P kali L plus P kali T plus luas tinggi. 2 dalam kurung 6 dikali 7 plus 6 dikali 8 plus 7 dikali 8. Hasilnya 2 dikali dalam kurung 42 plus 48 plus 56. Di 2 ini dijumlahkan, hasilnya adalah 146. Hasilnya 2 dikali 146 sama dengan 292 cm persegi. Hasil ke volumenya balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi yaitu 6 dikali 7 dikali 8, hasilnya 336. Di sini ada 4 latihan soal. Bahkan untuk teman-teman bisa diskusikan nanti ya. Oke. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Semoga membawa
saja apa yang kami sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.